Saat siswa lain merokok di sekolah, siswa ini memilih untuk bikin karya besar yang bikin bangga Cianjur. This is fiksi fantasi. It's amazing. Gokil bro. Fiksi fantasi dengan karya besarnya. Yang ini bukan pertama. Ini mungkin yang kesekian kalinya karya kalian. Betul. Dimas Aditya Dahlan. Betul. Zona. Juan Kaisar dan juga Aksa. Tepuk tangan dulu untuk mereka dong. Guys, Zona Besar hari ini ngobrol sama teman-teman fiksi fantasi dan juga tentunya bakal nguak satu karya yang bikin saya penasaran banget. Gak tau bulan apa sih Dim kita ngobrol soal karya kalian yang ini. Jangan dulu spill dulu judulnya. Bulan apa kita ngobrol waktu itu? Kita ngobrol itu waktu di frekuensi gak sih? Ya, frekuensi. Lagi syuting pokoknya. Betul. Jadi tiba-tiba syuting gitu. Agustus kayaknya. Kenapa harus bikin satu karya? Boleh di-spill sekarang judulnya, Dim? Karya yang ini, film ini adalah film yang berjudul Cerebral Diary. Cerebral Diary. Yes. Kenapa harus Cerebral Diary? Mungkin ide ceritanya bakal diceritain nanti sama Juan tentang ini. Cuman memang Cerebral Diary ini kan diangkat dari sebuah penyakit. Penyakit? Okay. Cerebral palsy. Mm-hmm. Yang ternyata, bentar saya throwback dulu ke belakang. Kenapa ada film ini? Yang pertama memang kita itu di Fiksi Fantasi itu pengen festival. Pengen ngikutin festival-festival. Festival film? Oke, terus? Karena kan di festival itu ternyata harus ada isu yang diangkat. Harus ada isu yang diangkat? Ya, harus ada isu yang diangkat. Dan ketika Juan datang dengan cerita, Bang kayaknya pengen bikin tentang Cerebral Diary deh. Ceritanya gimana gini. Aku kan tampung ceritanya, aku tampung. Tapi setelah dikuak ternyata setelah di riset, oh ternyata memang ini case-nya lumayan juga gitu. Oke, fenomenanya lumayan agak nyerempet ya. Iya betul. Seberani itu kalian ngambil konsep ini, Dim? Apa? Seberani ini kalian ngambil konsep yang dalam tanda kutip nyerempet banget kalau gue bilang. Betul. Karena fenomena ini itu kadang orang itu tabu untuk ngebahas ini bro. Betul. Tabu karena mungkin takut nyinggung si B, takut nyinggung si C. Tapi tentunya teman-teman fiksi fantasi tidak arahnya ke situ. Betul. Arahnya nggak ke situ, bahkan ini arahnya adalah kebalikannya. Yaitu betul. Agar mengedukasi teman-teman yang nonton nanti film Cerebral Diary lebih aware lagi, bener gak sih Dim? Betul. Tapi gue nonton teasernya gokil. Belum nonton full tapi gue kan susah nangis Dim. Iya. Gue tuh tipikal orang yang susah nangis tapi nanti kita lihat di tanggal 8 November di gala premier mereka. Kalau misalkan film ini bisa bikin gue nangis, gue peluk nih kes-kesnya nanti. Gokil. Oke, lanjut ke Juan deh. Gue penasaran juga ke Juan. Juan Kaisar. Halo, kenalin. Ini Uwan ini ya? Uwan. Jadi bukan Uwan itu. Bang Juan. Tambah J. Apa? Tambah J. Oh iya ya, nama J ya? Tambah J. Betul. Wan, ceritain dikit, kenapa harus ngangkat ini Wan? Apa yang terjadi apakah ada real life-nya atau gimana Wan? Oke, jadi sebenarnya pada awalnya waktu aku mau bikin cerita tuh, lebih karena aku kan banyak nonton film, saya juga dan dulu juga pernah punya temen, bukan temen adik kelas yang emang punya keterbatasan gitu. Betul. Dan aku pengen coba nih bikin film yang ngangkut emosional. Dan pengennya itu di kekeluargaan, tapi gimana nih caranya? Sampai akhirnya aku nemu, oh ada penyakit namanya itu cerebral palsy. Kayaknya ini bakal cocok banget ya, bakal emosional banget di saat seseorang memerankan memiliki penyakit ini, terus punya masalah di dalam keluarganya. Tapi Wan, yang gua ini jujur ya, kenapa gue seneng sama insya Allah film kalian, dalam arti gue baru nonton teasernya doang gitu loh. Ini tuh sudut pandangnya beda Dim, Wan. Ini sudut pandangnya beda, jadi sudut pandangnya tuh bukan dari si yang mohon maaf punya keterbatasan tersebut. Tapi dari sudut pandang lain gitu loh. Dan ini tuh relate banget bro, relate banget. Jadi kayak kita ngelihat teman kita, saudara kita yang punya keterbatasan tersebut. Nah di sini dituangin di film ini gitu loh. Gila, ini ide, usia lu berapa sih Wan? 17 tahun. punya intuisi sekencang ini, sebesar ini menurut gua gokil sih Wan gitu loh. Terus akhirnya ngobrol sama Dimas. Dan akhirnya ceritanya kalian kemas dalam sebuah film. Gimana perasaan lu akhirnya
beres nih film. Gue langsung loncat dulu nih. Gimana perasaan lo? Wah gila nih akhirnya. Gue merinding bro. Sumpah demi Allah merinding. Jujur, Juan itu kan masih bisa dibilang belum seberpengalaman itu kan. Dan waktu itu ngebuat naskah apa yang seadanya di kepala Juan, bagaimana hasilnya. Sampai akhirnya berdiskusi dengan Bang Dimas. Dan ternyata saat ada hasilnya udah ngeliat nih trailernya itu kayak sebagus ini gitu ya. Kayak ternyata ada kebanggaan tersendiri, ada kayak ternyata bisa ya dari ide yang bisa dibilang mungkin awalnya gak seserius itu mau digarap, tapi dari hasil obrolan-obrolan, diskusi-diskusi, itu malah jadi sesuatu yang Masya Allah hebat banget gitu. Oke, tapi ada yang lebih Masya Allah lagi guys, pemeran utamanya. Sebenarnya pemeran utamanya adalah Juan dan juga satu lagi Aksal. Respect Aksal bro. Gue kasih mic-nya ke Aksal. Guys, gue jelasin dulu ya. Proses film gue memang bukan aktor, tapi tahu beberapa temanku yang aktor juga. Itu proses pembelajarannya itu lama bro. Bahkan ada yang rela menurunkan berat badan, ada yang rela gondrongin brewok dan lain-lain. Begitupun Aksal. Sal. Tapi nih, FYI, ini cuma FYI. Gak apa-apa langsung loncat, gak apa-apa. Tapi nih. Tenang, Sal. Masalahnya, proses Aksal, mungkin emang pengalaman dari sebelum-sebelumnya, Aksal pernah main teater juga. Cuman untuk di film ini, awalnya pemerannya itu bukan Aksal. Ternyata, serius. Coba. Ketika kita mau bikin Hamin satu syuting, kita tuh semuanya berarti Hamin berapa jam itu ya? Iya, soalnya kita tuh semuanya nginep di kantor, terus kayak kita tuh nyari referensi buat si pemeran utamanya lah. Kayak dari film-film yang udah terkenal lainnya kayak Big World yang lain-lain. Oh kayak gini ternyata ya penyakitnya, berarti harus bisa gini. Iya betul. Nah, terus kita nonton. Abang tuh tiba-tiba ngelirik ke Aksal lagi nonton. Sal, kayaknya cocok deh. Si Nabil mah masalahnya di behel kata. Oh asalnya Nabil, harusnya cewek. Cowok. Oh cowok juga, cuma namanya. Oke. Kamu mah udahlah cocok cina. Pas lagi botak cina. Soalnya saat itu lagi botak. Iya lagi botak karena MPLS di 91 harus ngarusin kita botak juga. Oke. Udahlah kamu aja. Lah bang, ini hamin beberapa jam gak apa-apa? Bisa. Berarti tidak sama sekali tidak ada pembelajaran dulu nih. Gak ada dulu riset nih. Maksudnya dalam arti riset bener-bener lu praktek ya. Sal, misalkan kan dari awal misalkan, Sal lu pemeran utama ya. Pegang siapa namanya di filmnya tuh? Johan. Pegang Johan ya. Lu jadi Johan gitu loh. Kan ada riset dulu kita coba dulu di depan kaca. Ini ya gitulah pokoknya ya. Dengan karakternya si Johan yang punya keterbatasan tersebut. Sesusah apa Sal? Agak struggle sih awal-awal. Pasti. Cuman ya dijalani dan dibimbing juga sama Dan nyaman. Dan nyaman ya. Tapi Sal, serius. Gue suka banget peran lo. Gue suka banget acting lo. Dan gila itu keren banget bro. Itu pasti struggle, susah banget. Dan ada gak sih Sal kayak ada emosinya gitu loh. Kayak ngerasain akhirnya, ya Allah ternyata sesusah ini ya menjadi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya keterbatasan tersebut. Iya sih, emang di proses waktu buat film tuh Aksal kayak kepikiran kayak, oh ternyata kalau emang kita kayak gini tuh gak enak banget. Kayak benar-benar susah buat ngapa-ngapain juga kan. Jadi kayak benar-benar harus bisa aware sama teman-teman kita yang lain yang That's my point. Aware, bukan bro. Malah dijauhin atau dikucilkan. Kenapa sih ya? Gue nggak tahu sih teman-teman yang lain kayak gimana gitu loh. Tapi ada gap ya. Ada gap antara kita dan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya keterbatasan tersebut. Betul. Gitu loh. Terus menurut lu gimana Sal? Harus ada perubahan stigma dan sudut pandang gak sih? Nah itu harusnya jadi buat orang-orang di luar sana. Harusnya tuh mungkin mereka belum ngerasain sendiri ya. Buat jadi kayak gitu. Mungkin kalau misalkan mereka Aksal harap dengan adanya film ini bisa ngubah cara pandang orang-orang di luar sana nih buat Kasih lagi ke Dimas. Dimas Aditya Dahlan. Adik saya. Abangku. Di 2000. Ini kamu percaya nggak? Ini anak
gue sampah-sampahin bro. Saya ketemu masih inget di Ciranjang, dia punya satu band. 2018. Berapa sih? 18. 2018, gue lagi nge-MC, dia salah satu band pengisinya. Nama bandnya Heroes. Sampah bro, sorry ya, sampah. Tapi dia apa coba? Dim, ini gue gak suka nih sama lo nih, band lo nih. Jangan ini deh gitu. Di band nih, terus waktu itu difoto, Dim, lu sampah Dim, difoto Dim. Terus dia bikin video kan waktu itu kan, bikin konten-kontennya Dim ya. Konten ya, film horor-horor gitu. Iya. Gue nonton kan. Fiksi fantasi Gen 1 tuh ya. Fiksi fantasi tuh. Dim kok gak ini Dim, gue bilang. Namanya kan sama ya, bandnya sama ini itu sama, cuman beda itu disingkatkan. Kenapa nggak yang ini lu fokusin gitu loh. Akhirnya 2025 Cerebral Diary dia buktiin. Oke, Diman. Dim. Dengan adanya ini ya, dengan adanya teman-teman fiksi. Iya makanya gue pengen tahu siapa aja yang terlibat di fiksi fantasi di Cerebral Diary. Kita bahasnya proyek ini dulu aja. Oke. Sebenarnya yang terlibat di sini mungkin 50 ya, 50 lebih. 50 orang? 50 orang. Dari? Kalau misalkan detail-detail timnya gitu. Oke. Dari kita nge-hire volunteer, tim intinya, terus tambahan-tambahan edisional gitu. Oke. Kayak wow banyak banget ternyata. Nah ternyata Juan semansa, Aksal juga semansa. Ada lagi nggak yang terlibat selain dari semansa? Ada Nicole BPC, kemudian Razki BPC, Chelsea Semakji, Gila juga. Sama teman-teman yang lainnya sih. Kenapa harus anak sekolah, Dim? Kenapa harus ada anak sekolah? Jadi ada masanya, ya. Ternyata waktu kita udah menginjak dewasa 25. Udah gak sih 25 dewasa lah gitu ya. Oke, Dim, sikat Dim. Lagi. Kita tuh kehilangan apa ya kayak... kita tuh gak kenal gen-gen sekarang gitu. Oke. Nah, cara aku beradaptasinya itu adalah dengan mereka. Mereka ngenalin teman-teman mereka gini-gini nih, di Semansa gini nih, di BPC gini nih, di Semakji gini nih. Oh, betul. Aku mengikuti apa? Dimas mengikuti gen mereka tuh dari sana gitu. Oh, kebutuhannya apa? Oh, kan fiksi fantasi itu filmnya by the way itu buat Gen Z dan Gen Alpha. Itu rencana awal pangsa pasarnya. Iya, betul. Tapi realnya dari tiket yang terjual untuk gala premier itu gimana Dim? Apakah tetap Gen Z atau all around? All around ya. All around ya? Banyak pada ya? Akhirnya. Pada akhirnya? Pada akhirnya. Karena memang menurut gue pribadi ini film tuh harusnya memang bisa dinikmati sama kalangan usia. Betul. Karena satu keluarga kan, Yohan ya. Kedua juga relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Nah Dim, soal gala premier dan tadi lu bahas tentang festival-festival. Betul. Apa nih Dim, di festival ini kenapa Dim? Coba ceritain Dim. Di festival ini yang pertama kan kita sebelumnya mau ngucapin makasih banyak buat sponsor kita. Rodi Kamera, juga Lux Studio. Pertama Rodi Kamera yang udah fasilitasin kita syuting memakai kamera 100 juta ke atas. Oke, Rodi ya, sahabat saya Rodi soalnya. Rodi, thank you Rodi. Dan apa ya, kita baru nyobain ya syuting yang namanya pakai ya yang mendekati profesional gitu. Kamera tersebut gitu. Dan ketika syuting kita rencana kan buat festival-festival nih. Festival buat lomba-lomba karena by the way kenapa kita ngikutin festival. Jadi ada project di fiksi fantasi itu yaitu kita ngejar beasiswa. Untuk teman-teman yang sekolah nih, beasiswa. Jadi kayak, kan beasiswa film itu ketika mereka udah bikin film, mereka bakal bisa dapat beasiswa. Itu salah satu syaratnya. Untuk dapetin beasiswa, lu harus punya karya dulu. Karya film gitu. Juan, Aksal, dan juga teman-teman fiksi fantasi yang lain. Betul. Jadi bukan hanya yang di cast ya. Bukan di cast, tapi teman-teman tim produksi juga dapat loh. Oh, dapat hal itu gitu. Nah, itu di festival seberapa jauh kalian melangkah? Ini jauh sih ya. Oh, ini jauh? Ini jauh. Oke. Tar dulu, santai dulu. Pertamanya, lu pernah ada pikiran bakal sejauh ini gak nih Cerebral Diary? Gak ada. Sampai mana, Dim? Sejauhnya tuh maksudnya kayak, yang pertama kan kita, si series itu kan, serial kita kan, yang aku dan teman-teman lolos ke Jogja. Yang event Ekrab, yang pertama itu. Yang aku liatin baju ke A waktu itu. Bikin lagi lah. Dan ketika pulang dari Jogja kan dapat ilmu-ilmu, oh gini loh bikin film tuh, oh gini loh industri. Bikinlah si ini. Nggak, maksudnya tuh diterangin bahwa yang awalnya film ini buat festival, kenapa tadi kata ada gala premier,
Kan kita festival bakal masukin ke film, ke festival yang kita ngikutin yang sekarang di Jakarta. Iya. Kita masukin lagi di Balikpapan, ada kan, kita masukin lagi di Sumedang. Setidaknya kita menjaga dulu IP, menjaga dulu hak cipta intelektual properti film kita kayak gimana. Setuju, Dim. Dan waktu aku di Jogja tuh dikasih tahu sama Bari Maeswara, salah satu lawyers film juga A&R-nya Warner, ngasih tahu Gala Premier itu untuk 8 November Cerebral Diary, Fiksi Fantasi rilis Cerebral Diary. Dan itu bakal kuat IP-nya. Betul, Cerebral Diary punyanya si Fiksi Fantasi. Fiksi Fantasi. Secara karya keseluruhan. Betul. Jadi nggak bisa lagi diklaim sama orang lain. Betul. Dicontek nih idenya gitu loh. Kenapa sejauh itu, maksudnya aku bilang sejauh itu. Ketika ngedit dan ketika shoot, wah ini film nggak bisa cuman di festival ternyata. Ternyata harus ada yang nikmatin di lokalnya gitu. Gala Premier kalian bikin. Ini gila sih gue bilang kemarin Dimas cerita. Kita ada Gala Premier 8 November kosongin jadwal ya si anjing emang tuh. Enggak, bukan kosongin jadwal. FYI. Tandain langsung. Kita. Awalnya 1 November sumpah. Iya. Diem. Iya. Gua ada aneh 1 November nanya ke Teteh kan. Ada 8 November. Dan kita yang ngikutin jadwal Azona. Thank you Fiksi Fantasi, thank you. Sumpah, karena kita pengen ada present sama Azonanya nanti gitu. Enggak, sebenarnya kenapa gue pengen support juga si Fiksi Fantasi, si Cerebral Diary, karena memang karyanya bagus bro. Karyanya bagus, jadi ini layak banget untuk ditonton. Nah, adanya Gala Premier, coba kasih lagi ke Aksal deh. Sal, ceritain dikit Sal, dari proses syuting kalian Sal. Se-hektik apa? Karena sorry to say kan kalian masih pelajar. Betul. Kalian bukan bukan profesional gitu loh. Ada kesusahan apa Sal? Banyak banget sih, kalau untuk Aksal pribadi mah pasti susahnya di mendalami perannya. Terus yang Aksal lihat, yang bener-bener hektik tuh malah tim belakang layarnya tuh. Oh iya, betul, gila. Wah, ada Kadiko Karanski tuh paling hektik, pasti bolak-balik terus. Yeah. Udah setting kamera lah, segala macam lah. Jadi kayak, bener berarti di satu production film itu bukan cuman ngandelin si cast-nya aja. Jadi harus banyak tim-tim yang lain juga emang berperan penting di film itu. Sal, paling susah apa Sal? Gestur apa yang paling susah dari seorang Johan Sal saat itu Sal? Kepalanya sih ya. Nggak soalnya. Gimana sih? Sorry ya, gue nggak tahu kan cerebral palsy itu kayak gimana. Sorry to say mungkin. Jadi kan karena ada kerusakan di otaknya, jadi kepalanya tuh gak bisa diem kayak gini. Jadi harus kayak... Contohin dikit contohin. Dikit, jadi harus kayak... Wah gila. Bro, itu susah bro. Aksalnya tuh kayak, pasti setiap syuting... Pegel gak sih Sal? Pasti pegel. Mana kalau ada... Jadi satu scene tuh kadang kita udah take, lihat dulu nih. Oh ini good, baru diambil. Ya. Kalau misalkan, ini kurang, pasti diulang lagi. Itu yang capeknya. Bener banget. Satu scene bisa beberapa kali ya. Iya. Nah, Juan, ide kamu dan akhirnya dikemas sama Dimas dan Fiksi Fantasi, dieksekusi sama tim Fiksi Fantasi dan kalian as a cast, akhirnya jadi. Yeah. Bener nggak sih sama bayangan kamu dan ide kamu di awal? Ini mah bukan bener lagi, ini udah melebihi jauh-jauh, udah apa yang Juan pikirin tuh kayak, wah ini bakal bagus nih. Nah terus jadilah hasilnya, ini mah bukan bagus lagi, ini mah bagus. Ini bagus. Man, ada haru gak sih Man? Kemarin ya, walaupun nanti Gala Premier kalian, gue yakin kalian akan berderai air mata bangga nanti. Jangankan Gala Premier, nonton yang versi buat festivalnya aja itu udah nangis. Oh yang lucunya juga, jadi di film ini tuh bukan cuman Juan di keluarga tuh, tapi hampir sekeluarga main. Hah? Iya. Keluarga Juan main juga? Yes. Coba, siapa aja Man? Pertama, Juan sebagai adiknya Johan. Betul, adiknya Johan. Aca, terus ada ibunya, itu ibu Juan. Oke. Yang jadi guru itu ayah Juan. Serius? Terus? Yang jadi kamu itu bagus. Nah itu ayah Juan. Terus yang jadi anak Juan nanti di masa depan. Oke, iya. Yes, pokoknya nanti itu ada anak kecil, itu adik Juan. Gokil. Nah, Juan, Aksal, kalau di festival sampai mana sih
film Sister Bella Diary ini? Apa? Sampai mana? Di festival. Kalian festival kan lomba kan? Dalam tanda kutip lomba. Sampai mana pencapaiannya? Tahu nggak? Jadi pertama film ini tuh waktu itu difokusin banget buat satu festival. Yang itu di Indonesia. Oke. Indonesia Student Movie Award. Indonesia Student Movie Award. Dan awalnya kita buat kesini nih film ini tuh. Dan alhamdulillahnya sekarang kita udah sampai nominasi, masuk nominasi. Masuk nominasi dari sekian banyak berapa? Berapa film? 200 ya? 22 provinsi? Sabang sampai Merauke. Semuanya filmnya tuh yang sampai jatuh 206 film. Tadi dulu, Cianjur ngirimin satu film doang, fiksi fantasi atau ada yang lain? Satu doang Cianjur. Cianjur kalian doang? Ya, dari yang kita lihat tuh dari kategori film fiksi ya. Cuman ada 2 yang dari Jawa Barat. Hah? Tadi dulu. Dari Jawa Barat aja cuman 2? Yang masuk ke nominasi. Oh, ini kita ngomongin fiksi. Yes. Film fiksi. kategori fiksi. Iya, kategori fiksi itu hanya 2 dari Jawa Barat. Yeah, walaupun banyak ya dari Jawa Barat, yang lain mungkin teman-teman yang lain bikin juga. Tapi kalau dari Cianjur, gua ngomongin bukan dari kategorinya, yang bikin film. Dimas, ada berapa? Lu tahu nggak? Kayaknya enggak ya. Maksudnya tuh nggak tahu juga ya. Ya sepengetahuan aku yang ikutan tuh cuman fiksi fantasi yang 3 sekolah itu gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan ini jadi trigger teman-teman Cianjur lain ya. Para siswa-siswa Cianjur, daripada lu ngerokok di sekolah, tawuran, bikin film bro, bikin karya. Betul. Ya. Gitu. Dim, Gala Premier. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ini cerita dikit, asalnya kita mau 1 sesi doang. Dua sesi lah. Oke, tapi kan tetap di 1 sesi dulu. Percaya dirinya 1 sesi dulu. Jadi 1 sesi, betul. Akhirnya jadi 2 sesi. Sekarang jadi berapa sesi, Dim? Jadi 3 sesi. Jadi 3 sesi. Saking banyaknya respon yang bagus dari orang warga Cianjur untuk support dan juga penonton. Berapa menit sih total filmnya, Dim? Total filmnya ini 35 menit. 35 menit. Ada pesan apa, Dim, di film ini untuk warga Cianjur ataupun teman-teman yang nonton nanti di festival ataupun di film ini ya? Ya. Suka sedih kali cerita ini tuh. Gak apa-apa, Dim. Ayo, Dim. Cerita ini tuh bagi aku tuh sentimental banget, Kak. Karena waktu itu aku juga diskusi sama Adika Penyukata. Salah satu art betul. seniman. Aku liatin trailernya, bukan trailer ya, cuplikan 4 footage. Wah, ini sentimental, bla 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 bla. Dan dia yang ngebantu buat nguatin tentang film itu kayak gimana gitu. Ya. Jadi aku kan cerita ini kayak tentang cerebral palsy ya gitu, tentang keterbatasan seseorang gitu. Dan ternyata aku tuh udah pernah punya kakak kelas yang kayak gini. Oke, lu pernah punya kakak kelas yang kayak gini? Pernah punya kakak kelas yang kayak gini. Dan ternyata di sekolahnya itu ia dibully. Dibully? Karena dia yang gak jelas, tapi ngobrol nyambung gitu. Ngobrol nyambung gitu. Cuman ada palsi itu. Keterbatasannya yang kayak kata akal gitu, gak diem gitu. Dan gimana gitu. Saya sebut, boleh di-spill gak sih nama kakak kelas aku? Boleh dong, aman. Kalau misalkan tahu ya, Kak Ami namanya, lulusan 2014 berarti. Di salah satu sekolah. Ya. Kak Ami aku sebut aja, mungkin teman-teman yang kenal sama aku tahu lah gitu. Ya, mudah-mudahan Ami sehat selalu ya. Panjang umur, sukses Ami. Lu harus buktiin bahwa keterbatasan ini bukan halangan untuk lu bisa sukses. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang lain bisa lebih aware lagi dan juga lebih bijaksana, wise lagi. Agar ya dia juga teman kita. Bisa nongkrong juga, bisa ngerjain PR bareng, tugas bareng gitu loh. Dan benar kata A tadi, tugas bareng. Aku gak menutup kemungkinan bahwa dia tuh selalu jadi last option. Misalkan ketika berbagi kelompok, aku mau sama Juan, Juan sama aku ya, gitu. Nah sedangkan si B ini? Misalkan kan kadang dibagi juga ya kelompok. Misalkan, sorry ya, bukannya tanpa mau ngerasa hormat juga, respect aku juga. Misal kamu, Juan sekelompok sama Aksal yang kayak gitu. Jangan si Aksal, bisa naonnya? Iya gak sih? Ada narasi kayak gitu. Ada narasi kayak gitu gak sih? Maksudnya tuh kayak pasti dianggap sebelah mata gitu. Dan itu yang kayak, guys, kalau misalkan seseorang tersebut bisa memilih ketika lahir, dia memilih
normal gak sih? Iya, semua orang pasti. Ya. Gue pengen kaya raya, gue pengen normal, gue pengen tampan, cantik dan lain-lain gitu. Dan malahan ketika yang lain itu berteman itu dengan orang yang followersnya banyak. Dengan orang-orang yang ya kaya, orang yang kayak hype, dia bisa apa. Dan orang tersebut itu bukan pilihan gitu. Dan di film ini tuh kayak ngajarin bahwa ya orang yang tersebut tuh yang butuh support kita lebih gitu. Ya, betul. Gitu sih. Setuju, Dim. Setuju. Kalau dari Aksal, pesan untuk teman-teman yang bakal nonton film kalian, baik itu di gala premier atau nanti di festival. Gimana, Sal? Buat teman-teman semua, kalau dari Aksal, semoga ya nanti wawasannya lebih terbuka lagi. Untuk teman-teman kalau misalkan nemu temennya yang mungkin punya kekurangan, mungkin lebih diajak lagi. Ya. Mereka tuh emang benar kata Bang Dimas tadi, lebih butuh perhatian lebih dari kita. Ya. Jadi bukan malah dibully, dijauhin dan segala macam. Jadi mari kita ajak lagi. Jadi jangan sampai teman-teman kita yang kayak gini tuh malah kan banyak ya. Jangankan yang punya kekurangan, kalau untuk kasus kayak bunuh diri dan segala macam kan kalau udah stres banget kayak gak tahu gak punya teman tuh kayak Timothy juga bunuh diri, bro. Yang di rame ya? Iya kan? Lagi rame itu ngeri, bro. Iya. Padahal dia gak punya penyakit apa-apa, cuman mungkin gimana ya? Bullying tuh serem sih menurut gue pribadi gitu loh. Bullying tuh seserem itu. Jadi jangan sampai ada kasus seperti itu yang kita perbuatan kita gitu. Karena kita ngebully jadi ada kasus seperti itu. Setuju banget Aksal. Next, Juan. Cerebral Diary ide kamu nih, Juan. Pasti ada makna besar, tujuan besar terselip di pembuatan karya ini. Sampaiin buat sekarang. Buat aku sebagai penulis naskah, aku gak pengen orang-orang larut dalam rasa penyesalan yang gak bisa kita perbaiki. Pokoknya setelah kalian nonton film ini, aku pengen kalian tuh memanfaatkan waktu kalian sebaik mungkin dengan orang-orang tersayang kalian, dengan teman-teman kalian, dengan sahabat-sahabat kalian. Karena ya yang namanya umur itu gak ada yang tahu ya. Wah, merinding guys. Bener sih, gue setuju. Umur gak ada yang tahu. Manfaatin waktu sebaik mungkin. Yes, sama orang yang disayang. Banyak sama orang-orang tersayang kita ya, Man ya. Yes. Untuk Cerebral Diary, harapannya dari Juan di gala premier nanti. Oke, harapannya ini film yang bakal bisa menuhin ekspektasi kalian ya, yang bisa ngebawa perubahan bagi orang banyak, yang bisa juga menjadi pelajaran bagi banyak orang. Terus juga yang paling penting, ini bisa jadi langkah untuk memajukan Cianjur, untuk memajukan anak-anak sebaya Juan dan Aksal gitu. Kalau misalkan kita tuh selain belajar tuh bisa juga berkarya kayak gini loh. Betul banget, setuju. Ada banyak hal yang bisa sebenarnya kita gali dari potensi diri kita sendiri yang dulu jujur kalau misalkan dari SMP mikir, Juan gak nyangka sih bisa capek jadi kayak sekarang kayak gini. Kayak kita bisa gali di mana nih, makanya yang paling penting itu koneksi dan juga pergaulan. Betul, itu penting yang baik. Yes, yang baik. Yes, itu penting banget agar nanti saat kita bergaul dengan lingkungan yang baik, itu justru bakal balik lagi ke kita. Betul, membawa kita jadi lebih baik lagi. Next, terakhir, Dimas, closing statement Dims. Gala premier 8 November 2025, ada 3 sesi. Zona ada di sesi ketiga, jadi buat teman-teman warga Cianjur yang belum beli tiketnya, lu bisa gabung sama Zona di sesi ketiga. Jam berapa Din jadwal gua nonton? 16.30. 16.30 karena saya nge-MC dulu. Tapi yang masih kosong nggak? Udah habis. Gak jadi teman-teman, sudah habis. Sudah habis, gokil warga Cianjur, terima kasih banyak. Dimas, closing statement untuk teman-teman. Closing statement. Sebelum closing statement ya. Intinya mungkin kenapa film ini bisa tercipta. Tadi ngobrol sama beberapa case. Menurut dengan usia mereka yang 17, Aksal yang 15, pandangan gimana sih gitu. Maksudnya tuh tentang mereka gitu. Satu kata, gila. Satu kata, gila bro.
tentang deskripsi yang mereka bikin gitu. Gila, semuanya idenya gila, eksekusinya gila, intuisinya gila, sentimental mereka juga gila. Dalam artian bagus ya teman-teman ya. Maksud gue kayak, wah anjir. Mereka harus lebih sukses dari gue di usia nanti saya sekarang ya. Karena gue juga mulai dari SMA, bahkan dari SMP gitu. Tapi gue rasa ya, mereka lebih hebat dibanding gue di saat itu, usia gue 15 atau 14 gitu. Dan gue yakin mereka kalau masih on track, tidak coba hal-hal yang jelek, ini bakal gila sih. Bicara banget nanti di usia mereka yang udah benar-benar terjun ke dunia sosial gitu loh. Betul sih, karena di sel Baladari ini adalah orang-orang yang bertahan ketika di puisi anal yang kusuka. Kalian tahu gak sih waktu selamat datang di pagelaran teater, tahu gak sih suara itu? Suara siapa? Baru tahu ya? Itu keren. Dia tuh yang ngebantu kita selalu gitu di belakang layar. Bahkan dalam proyek-proyek kita dia ngebantu gitu. Dan sekarang Imprem mungkin teman-teman puisi anal yang kusuka baru tahu juga ya. Kamu baru tahu kan? Saya kamu baru tahu? Baru tahu. Baru tahu. Ya, juga mungkin sebelum nanti ke statement, benar kata Juan, lingkungan yang baik itu lingkungan yang kayak gimana ya. Tergantung kan ini edukasi juga buat anak sekolah gitu ya. Tumbuhlah di lingkungan yang baik. Dan lingkungan yang baik itu apa? Lingkungan yang bikin kamu berkembang. Betul. Itulah gitu. Contohnya apa? Contoh kecilnya. Misalkan suatu saat kamu punya anak. Aku punya anak. Aku mau gak kalau misalkan anak aku temenan sama Juan. Oh aku mau. Sama Aksal, oh aku gak mau. Oh berarti itu adalah lingkungan yang baiknya gitu. Menurut versi aku gitu. Dan ketika anak-anak sekolah, divisi fantasi anak-anak sekolah, kenapa anak-anak sekolah? Waktunya tuh masih panjang gak? Betul. Waktunya masih panjang. Walaupun labilnya banyak ya. Labilnya banyak. Tapi gak apa-apa, itu kan ya. dramanya bagus, harus gitu. Aku banyak belajar juga dari mereka gitu. Ternyata kita tuh belajar bukan cuma dari orang yang lebih dewasa dari kita. Betul. Ternyata dari Juan ya, dia bisa ngasih sesuatu yang... Juan ini orangnya kalem, Mak. Kalau ada masalah apapun, ya dia nyelesainnya kalem gitu. Iya sama kayak saya lah. Oh iya betul. Saya kalem banget. Betul. Yo gak usah ikut campur yo. Betul. Walaupun si Juan kan ngejibanya tiali. Mau nengol jalema, kumaha gitu ya. Hurufnya segede kios anjing. Tapi dia kalem, Mak. Dalam segala sesuatu kalem. Aksal kalem gitu. Tapi yang aku salut itu mereka tuh kalau kata orang tuanya pulang. Oh bagus. Nakal boleh, durhaka gak boleh guys. Mereka tuh kayak gitu-gitu, Pak. Dan itu mungkin yang menjadi salah satu pintu rezeki si Piksi Fantasi bisa sampai sini. Alhamdulillah. Gitu. Anak-anaknya yang setidaknya nurut ke orang tua gitu. Intinya gitu sih ketika muda menurut ke orang tua. Gitu. Bagus, harus gitu guys. Itu yang aku salutin ke, ya dulu aku suka ngeyel gitu ya ternyata. Oh ada loh orang yang menurut itu ada gitu. Ya nurut dan ternyata hasilnya bagus gitu ya. Dan mereka tuh disupport banget sama orang tua. Betul, karena mereka jujur bro. Jadi jujur. Misalkan ngerjain tugas, bener ngerjain tugas. Gak ke coffee shop gitu loh, gak nongkrong. Warnet. Oh zaman kita warnet. Zaman warnet. Ada teman saya Tio gitu tuh. Warnet gak sih? Point blank gitu dulu. Namanya siapa? Tio ada. Tapi jauh bukan di Cianjur. Cianjur Selatan ya? Tim, harapannya untuk Serba Diary 8 November? Harapannya mudah-mudahan dapat diterima. Karena benar kata Auji yang punya Low Studio ini. Orang lain itu baru beli trailernya. Iya betul. Orang lain itu baru beli trailer film ini. Iya. Belum tahu keseluruhan gimana. Belum filmnya gitu. Aku harap sesuai ekspektasi teman-teman semuanya. Tapi sepede apa Dimas? Di saat lu bikin trailernya dan nanti eksekusi filmnya secara keseluruhan, lu sepede apa? Ini Cianjur bakal menerima. 90%. 90%. 90% menerima gitu. Gue pengen nanya dan lu harus tebak. Berapa persen nanti teman-teman yang nonton bakal larut di dalam film tersebut. Itu entah itu nangis, entah itu amazed, entah itu haru dan lain-lain. Sulit sebenarnya kalau kayak gitu ya. Karena kan film itu balik lagi ya ke relate atau enggaknya ke seseorang gitu. Enggak, gue pengen angkanya aja. Tebak aja Dim, gak apa-apa Dim. Gue pengen ngelatih mental lu juga. Seberapa berani lo gambling di situ Dim? Yuk kita sebut ya.
dari 1 sampai 10 deh. Kita sebut barengan dalam 1, 2, 3 ya. Oke, gue apa-apanya dari gue ya. 1, 2, 3. 7. 7, 8, 9. Berapapun angkanya teman-teman, kita akan support Cianjur harus bangga dengan Selba dari punyanya Fiksi Fantasi. Terima kasih banyak Fiksi Fantasi. Wow. Setelah ini gue bakal ngobrol sama tim produksinya Fiksi Fantasi. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal ada 2 sesi ya Dems ya. 2 sesi ya. Terima kasih banyak Fiksi Fantasi, Juan, Aksal dan juga Dimas. Thank you guys. Thank you guys. Thank you brother. Thank you brother.